Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Rifana dengan NIM 2111024004. Nah, saya dari kelas 3B D4 Akuntansi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai Safe Deposit Box ataupun SDB dan bank garansi. Lebih lanjut, penjelasan kali ini akan dibantu dengan PowerPoint. Dimulai dari pengertian SDB. Pengertian SDB sendiri menurut situs resmi OJK dijelaskan bahwa Safe Deposit Box adalah jasa penyewaan kotak penyimpanan harta atau surat-surat berharga yang dirancang secara khusus dari bahan baja dan ditempatkan dalam ruang khasanah yang kokoh dan tahan api untuk menjaga keamanan barang yang disimpan dan memberikan rasa aman bagi penggunanya. Jadi Safe Deposit Box berupa jasa penyimpanan yang disediakan oleh bank untuk nasabah, yang nasabah tersebut dapat menyimpan berbagai macam barang berharganya. Nah, jasa penyewaan ini dalam bentuk sebuah ruangan khasanah yang kokoh, tahan api, dan terjaga keamanannya, sehingga nasabah memiliki jaminan bahwa harta berharga tersebut dapat dijaga atau diamankan oleh pihak bank atau penyedia jasa. Yang kedua adalah tujuan SDB. Nah, deposit box ini biasanya disediakan suatu bank untuk kepentingan nasabahnya, yang mana nantinya kotak ini cuma bisa dibuka oleh pihak bank beserta nasabah yang bersangkutan. Mengenai fungsi SDB. Fungsi SDB ini untuk menyimpan surat-surat berharga dan yang bernilai tinggi, serta tempat penyimpanan barang-barang berharga seperti emas batangan, perhiasan, berlian, mutiara, atau benda-benda yang dianggap berharga lainnya. Nah, untuk penyimpanan dalam SDB ini, ada beberapa barang yang tidak diperbolehkan dalam penyimpanan di Safe Deposit Box ini. Di antaranya ada barang atau obat-obatan yang termasuk ke dalam kategori psikotropika, zat-zat kimia yang bentuknya padat, cair, gas, dan yang dapat menimbulkan kebakaran atau kerusakan pada barang-barang sekitarnya. Yang kedua, senjata api, bahan peledak, dan benda berbentuk padat, cair, atau gas yang dilarang oleh undang-undang. Yang keempat, barang yang sifatnya bau menyengat atau menjijikkan. Yang kelima, barang-barang lain yang melanggar undang-undang mengenai anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, ataupun undang-undang lain dan barang-barang yang disimpan dari hasil kejahatan tindak pidana. Untuk selanjutnya yaitu barang yang dapat menimbulkan kerusakan pada khasanah bank atau bangunan atau barang yang tersimpan di Safe Deposit Box, baik barang milik bank maupun nasabah lain yang tersimpan di Safe Deposit Box. Nah, itu beberapa barang tidak diperbolehkan disimpan di Safe Deposit Box. Yang pada umumnya di Safe Deposit Box disimpan berupa surat-surat harga, uang cash, emas batangan, dan instrumen keuangan lainnya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kelebihan dan kelemahan Safe Deposit Box. Yang pertama tentu kita akan membahas mengenai kelebihannya dulu nih. Kelebihan Safe Deposit Box. Yang pertama adalah syaratnya mudah, di mana secara umum persyaratan dibutuhkan oleh bank untuk nasabah yang tertarik untuk menyimpan aset pentingnya di SDB adalah mengisi formulir dan menyertakan tanda pengenal pemohon atau calon nasabah. Yang kedua adalah lokasinya terpisah dari rumah. Nah, untuk ini yaitu kita tidak pernah tahu nih apa yang akan terjadi pada rumah kita, mungkin saja kebakaran atau dan lain sebagainya, sehingga menyimpan barang di Safe Deposit Box memperkecil kemungkinan kerugian total ketika sesuatu terjadi di rumah atau sesuatu terjadi pada rumah kita, untuk menghindari kerugian secara keseluruhan apabila terjadi sesuatu di rumah. Yang ketiga yaitu fleksibel. Nah, setiap bank punya bermacam-macam ukuran Safe Deposit Box yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan dari nasabah tersebut. Jadi nasabah diberikan beberapa pilihan untuk menggunakan Safe Deposit Box tersebut sesuai dengan kebutuhannya. Yang keempat yaitu biaya terjangkau. Nah,
Biaya yang terjangkau ini, meski sebenarnya masing-masing bank sudah menetapkan harganya masing-masing, tetapi secara general, harga yang ditetapkan untuk para nasabah masih tergolong rendah dan terjangkau untuk semua kalangan. Apalagi mengingat dengan tingkat keamanan yang jauh lebih baik untuk dokumen dan barang-barang berharga milik kita. Yang kelima yaitu kerahasiaannya yang terjamin. Nah, tidak sama seperti ketika barang atau dokumen yang disimpan di rumah, SDB menawarkan kerahasiaan yang terjamin dan tidak perlu dikhawatirkan oleh nasabah karena keamanannya yang canggih. Bukan cuma itu, pihak bank, penyedia bank, bahkan tidak perlu dan tidak berhak tahu apa isi dari SDB tersebut. Nah, jadi itulah kerahasiaannya sangat terjamin, dijamin oleh bank mengenai kerahasiaan isi dari SDB tersebut. Selanjutnya membahas mengenai kelemahan dari SDB, yaitu kelemahan Safe Deposit Box. Ini tentu harus diperhatikan oleh nasabah. Yang pertama kelemahannya yaitu adalah anggota keluarga tidak bisa mengakses. Tentu mengingat SDB yang diatasnamakan dan didaftarkan oleh satu orang, membuat anggota keluarga lain, bahkan anggota keluarga kandungnya akan kesulitan untuk mengakses nantinya. Tetapi sebenarnya SDB ini bisa diakses oleh maksimal 2 orang yang didaftarkan. Orang tersebut harus didaftarkan dengan tanda tangan dan tanda pengenal yang valid dan masih berlaku. Sehingga mungkin ada sedikit solusi yang diberikan oleh bank untuk jikalau terjadi sesuatu pada orang yang mendaftarkan SDB tersebut. Masih ada satu orang lagi. Nah, yang kedua yaitu repot nih. Meski sebenarnya di satu sisi penyimpanan barang di SDB ini adalah hal yang bagus dan aman dan dapat dijaminkan, tapi tetap saja menambah pekerjaan kita untuk pergi ke bank untuk setiap kali membutuhkan dokumen atau barang yang ada di SDB tersebut. Nah, ini juga ditambah dengan kendala waktu buka bank yang tidak bisa didatangi setiap hari dan juga antrean yang terkadang panjang di hari-hari atau di waktu-waktu tertentu. Tentu membutuhkan sebuah tenaga, waktu, dan effort untuk bisa mendapatkan barang yang kita simpan di SDB tersebut. Karena banknya juga terpisah dari rumah kita atau mungkin tidak berada di lingkungan terdekat kita. Nah, yang ketiga yaitu minimum service. Tidak semua, tapi beberapa bank penyedia layanan SDB yang menetapkan minimum service buat para nasabah. Yang dimana minimum service ini biasanya dilakukan dengan menetapkan sejumlah dana kepada nasabah untuk diendapkan selama nasabah menggunakan fasilitas SDB, sehingga adanya pembebanan tambahan yang diberikan bank kepada nasabah tersebut. Jadi sebuah satu kelemahan dari jasa atau layanan SDB. Selanjutnya mengenai mekanisme menggunakan SDB. Mekanisme menyewa SDB. Yang pertama ya, yang pertama mekanisme menyewa SDB. Yang dimana yang pertama memiliki rekening tabungan atau giro yang aktif di tempat penyedia layanan. Tidak semua penyedia layanan mewajibkan ini sih. Nah, yang kedua, mengisi formulir permohonan penyewaan Safe Deposit Box yang disediakan oleh penyedia layanan. Yang ketiga, menunjukkan asli bukti identitas atau melampirkan fotokopi dari perorangan, ada KTP, paspor, KIMS, dan pas foto. Atau nih, ada pilihan antara KTP atau paspor atau KIMS dan pas foto. Yang kedua yaitu perusahaan, yang dimana harus adanya identitas perusahaan, fotokopi identitas pengurus yang berwenang. Nah, yang keempat, adanya mengisi formulir perjanjian dan syarat sewa menyewa SDB sesuai ketentuan penyedia layanan. Yang kelima, mematuhi seluruh aturan penyimpanan dan membayarkan uang sewa tepat waktu. Yang kelima, selanjutnya nih mengenai mekanisme menggunakan SDB, yang dimana mekanisme yang pertama adalah datang ke bank di mana kamu menyewa SDB atau tempat kamu menggunakan jasa SDB tersebut. Yang kedua, memperlihatkan kartu identitas identitas diri kepada customer service atau karyawan yang bertugas melayani SDB. Nah, yang ketiga, mengikuti seluruh arahan petugas untuk mengantarkan Anda ke ruang penyimpanan berangkat. Yang kelima, saat Anda masuk ke ruangan tersebut, umumnya petugas akan meninggalkan Anda sendiri dalam mengambil, memeriksa, atau meletakkan ke dalam berangkas. Bank garansi merupakan
Selanjutnya mengenai pengertian bank garansi ini. Apa nih pengertian bank garansi? Bank garansi merupakan suatu jaminan yang diserahkan bank kepada pihak tertentu, baik pada perorangan maupun perusahaan, badan maupun lembaga lainnya berupa surat jaminan. Yang dimana tujuan diberikannya jaminan itu adalah bank menjamin akan pembayaran atau penerimaan kewajiban dari pihak yang dijaminkan pada pihak yang menerima jaminan. Apabila di hari kemudian yang dijamin tidak memenuhi kewajiban terhadap pihak lain sesuai dengan perjanjian, maka itu terdapat sebuah sanksi yang sudah ditetapkan oleh bank atau yang memberikan pinjaman. Tujuan bank garansi. Tujuan bank garansi adalah yang pertama, sebagai alat untuk menjadikan mudah atau menjadikan lancar suatu perdagangan. Yang kedua yaitu menghilangkan kekhawatiran karena penerima jaminan bahwa tidak akan mengalami kerugian apabila pihak yang dijamin tidak dapat memenuhi atau lalai terhadap kewajiban. Nah, ini nih pada umumnya dua tujuan dari bank garansi, sedangkan di bank garansi mempunyai tujuan lain, di antara lainnya adalah untuk bank garansi bertujuan sebagai pemberi fasilitas ataupun memudahkan dalam melancarkan aktivitas transaksi nasabah dalam hal pengerjaan suatu usaha atau proyek, memperoleh keuntungan yang keuntungan dari biaya yang harus dibayar oleh nasabah dan juga jaminan lawan yang diberikan. Yang kedua, untuk memegang jaminan, tujuan bank garansi adalah sebagai pemberi keyakinan bahwa pemegang jaminan tidak akan mengalami rugi apabila pihak yang dijaminkan lalai terhadap kewajibannya. Karena pemegang jaminan akan memperoleh ganti rugi dari pihak perbankan yang mengeluarkan bank garansi tersebut. Yang ketiga, yaitu memberikan rasa aman dan tentram dengan berupaya baik untuk bank garansi ataupun pihak lain. Terakhir, menemukan rasa yang bisa dipercaya satu sama lainnya antara pemberi jaminan yang dijaminkan serta yang menerima jaminan. Selanjutnya yaitu penjelasan mengenai jenis-jenis bank garansi. Yang pertama yaitu ada bank garansi untuk tender, yang dimana terdapat dua jenis bank garansi untuk tender, yaitu bank garansi yang pertama, bank garansi untuk tender dalam negeri. Bank garansi ini merupakan bank garansi yang diberikan kepada bauher atau pemberi pekerjaan untuk keperluan leveransir atau kontraktor yang ingin ikut pada tender luar negeri tersebut. Yang kedua yaitu bank garansi untuk tender luar negeri. Nah, yang kedua itu bank garansi untuk penerimaan uang muka kerja atau advance payment bond. Bank garansi ini merupakan bank garansi yang diberikan kepada bauher atau kepada kontraktor dalam penerimaan pembayaran dalam bentuk uang muka. Yang ketiga yaitu bank garansi untuk pelaksanaan pekerjaan atau performance bonds, yang di mana bank garansi ini merupakan bank garansi yang diberikan kepada bauher atau pemberi kerja dan kepentingan kontraktor sebagai penjamin pelaksanaan pekerjaan yang diterima. Yang keempat, bank garansi untuk pemeliharaan, yaitu bank garansi terhadap maskapai pelayanan atau shipping garansi. Yang kelima, yaitu bank garansi untuk pita cukai tembakau, yang dimana bank garansi ini merupakan bank garansi yang diberikan kepada kontraktor bea cukai dalam keperluan perusahaan toko untuk menanggungkan pembayaran pita cukai tembakau terhadap rokok yang dikeluarkan pabrik untuk pengedar. Yang keenam yaitu bank garansi untuk perdagangan, yaitu agen atau dealer, di mana bank garansi ini merupakan bank garansi yang diberikan kepada agen atau dealer perdagangan. Yang ketujuh yaitu bank garansi untuk penangguhan bea masuk, di mana bank garansi ini merupakan bank garansi yang diberikan kantor bea cukai dalam kebutuhan pemilik barang untuk menangguhkan pembayaran pita bea masuk. Nah, mungkin itu saya penjelasan dari safe deposit box maupun bank garansi dari saya. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.